Kami ini, kata parpolnya, kata anggota DPR, kami ini hanya Korea di sini. Yang menentukan tuh bos di sana. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Jalan terjal pengesahan RUU perampasan aset rupanya akan semakin sulit. Bukan dikarenakan ketidakinginan rakyat Indonesia untuk bisa melihat RUU yang bisa mengembalikan harta kekayaan aset negara dari tindak pidana korupsi, tapi mungkin kepala dewan yang sudah kita pilih, sudah diberikan amanah oleh rakyat Indonesia itu sendirilah yang mengkhianati rakyat Indonesia. Kendati teman-teman Presiden Joko Widodo saat itu di tahun 2024 sudah mengeluarkan surat presiden untuk mendesak DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Rupanya Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani saat itu beralasan bahwa DPR ingin fokus terlebih dahulu kepada RUU yang sedang dibahas. Bahkan hingga akhir periode, teman-teman, ini Ibu Puan Maharani kembali beralasan bahwa DPR tidak punya cukup waktu untuk bisa mengesahkan RUU perampasan aset. Padahal teman-teman, RUU perampasan aset ini sangat sentral, sangat penting untuk penegakan korupsi, pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena dengan RUU ini berbagai kehilangan atau kerugian negara bisa dikembalikan dengan optimal. Tidak seperti saat ini di mana pemulihan aset harus terlebih dahulu melalui pengadilan. Jadi kasusnya harus diselesaikan dulu, harus terbukti melakukan tindak pidana korupsi, baru bisa dikembalikan asetnya. Dan itu pun menurut ICW Indonesia Corruption Watch hanya 2,2% aset hasil tindak pidana korupsi yang bisa dikembalikan kepada negara atau kepada kas negara. Dan ini tentu sangat merugikan negara. Contoh saja, korupsi timah 300 triliun. Dendanya itu hanya berapa ratus miliar, dan ini tentu tidak sebanding dengan kerugian negara seperti ini. Kerugian dari Pertamax oplosan yang diperkirakan mencapai 1.000 triliun atau 1 kuadrat triliun. Kan kita tidak tahu berapa miliarkah, berapa triliunkah yang bisa dikembalikan kepada negara. Karena ya mungkin asetnya sudah dibalik namakan, sudah dipindah tangankan. Kan ini juga akan mempersulit para penegak hukum untuk bisa merecovery aset tersebut. Nah, di sini ada salah satu hal yang sangat menarik, di mana Presiden Prabowo ternyata juga melihat RUU perampasan aset ini sangat penting. Bahkan didesak juga oleh Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi kepada DPR saat ini yang mirisnya memang dipimpin oleh Ketua DPR sebelumnya yang juga ini menggagalkan pengesahan RUU perampasan aset. Dalam press release-nya yang kita dapat teman-teman dari Kompas TV, di sini rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang diharapkan masyarakat membantu memberantas korupsi rupanya masih mangkrak di DPR RI. Surat Presiden Joko Widodo yang dikirim sejak 4 Mei 2023 belum pernah dibacakan dalam rapat pimpinan DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut ada mekanisme yang harus didahului dulu sebelum hal tersebut maju atau berjalan. Jejak pendapat Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebanyak 82,2% setuju dan sangat setuju bahwa RUU perampasan aset mendesak untuk disahkan. Kondisi ini mengingatkan kita pada pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul di hadapan Menko Polhukam saat itu, yaitu Bapak Mahfud MD. Kali itu Pacul mengatakan bahwa pembahasan sesungguhnya bukanlah di Senayan, melainkan dapur parpol masing-masing. RUU perampasan aset memang bisa menimbulkan kontroversi. Pak Prabowo mengundang para pimpinan parpol untuk bicara betapa pentingnya RUU perampasan aset. Jikapun memang pembahasan terhambat secara politik, Presiden bisa saja menerbitkan Perpu. Nah, seperti apa selengkapnya teman-teman? Kita bakal dengarkan dulu informasi dari para pengamat politik terkait RUU perampasan aset dan apakah Pak Prabowo akan mengundang para ketum-ketum parpol di seluruh partai politik untuk membahas RUU perampasan aset, atau mungkin ya men-take over menjadikan Perpu peraturan presiden pengganti undang-undang. Kita bakal simak video selengkapnya. Juni 2023, judulnya adalah masih ada kepentingan RUU perampasan aset belum juga dibahas oleh
DPR. Nah, inilah yang akan saya coba bahas. Kenapa sih RUU perampasan aset ini yang diharapkan publik bisa menjadi titik untuk pemberantasan korupsi, mempercepat pemberantasan korupsi, ternyata mangkrak di DPR. Jadi yang mangkrak itu bukan hanya bangunan, bukan hanya proyek, gitu, tetapi juga RUU perampasan aset ini yang sudah diajukan oleh Presiden Jokowi 5 Mei atau 4 Mei, sekitar awal-awal Mei, kepada pimpinan DPR, belum pernah dibacakan di sidang paripurna DPR. Kalau kita mengutip pernyataan dari Ketua DPR Puan Maharani saat masa sidang kelima tahun 2022-2023, mengaku surat dari Presiden Jokowi itu memang belum dibacakan di rapat paripurna DPR karena memang ada mekanisme terlebih dahulu. Ya, nggak tahu mekanisme seperti apa yang harus dilakukan oleh DPR sehingga RUU itu belum bisa dibahas, ya. Itu pada 17 Mei. Nah, sekarang juga Ketua DPR mengatakan ya masih ada kepentingan-kepentingan lain, ya, yang memang membuat RUU perampasan aset ini kemudian juga belum bisa dibahas di DPR, bahkan surat presidennya pun belum dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Padahal kalau mengacu kepada hasil jajak pendapat dari Litbang Kompas, itu pada 10 April 2023, 82,2% ya, responden itu setuju dan sangat setuju bahwa RUU perampasan aset itu mendesak untuk disahkan. Sebanyak 78% responden juga setuju bahwa kekayaan penyelenggara negara yang diperoleh secara tidak sah atau ilegal itu bisa dirampas oleh negara, ya. Ya, tapi itulah kenyataannya. Kalau partai politik mengatakan bahwa sangat memperhatikan suara dari rakyat, tapi suara-suara yang tercermin dalam lembaga survei yang menginginkan agar RUU perampasan aset itu segera dibahas, ternyata enggak juga. Artinya tetap DPR tetap tenang-tenang saja dengan berbagai alasan yang ada seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR fraksi Partai Golkar Leontius Paulus yang mengatakan masih ada tarik-menarik kepentingan di kalangan partai politik sehingga itu belum bisa dibahas lah. Ya entah apa kepentingan yang ada di partai politik sehingga surat presiden yang kira-kira menyebutkan minta ini segera dibahas, bahkan Presiden Jokowi sudah menunjuk 4 menteri untuk membahas ini juga belum bisa dilakukan. Nah, saya teringat ketika Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 DPR, ketika bertemu dengan Mahfud MD, Menko Polhukam, Bambang Pacul mengatakan bahwa lobi soal RUU perampasan aset ini hendaknya tidak dilakukan di Senayan, tapi sebaiknya dilakukan di ketua umum partai politik. Ini tentunya masuk akal logikanya, karena memang menurut logika dari Bambang Pacul, anggota DPR ini hanyalah Korea itu adalah anak buah yang nurut kepada komandannya. Sehingga seharusnya pertemuan Presiden Jokowi dengan ketua umum partai politik itu seharusnya bisa juga menyelesaikan dan mendesakkan atau memerintahkan agar RUU perampasan aset itu bisa segera dibahas dan kemudian bisa digolkan. Tapi kenapa itu tidak? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Kalau Presiden Jokowi bisa menggolkan Omnibus Law soal Undang-Undang Cipta Kerja, bisa menggolkan sedikit lagi selangkah lagi soal Omnibus Law RUU Kesehatan. Nah, pertanyaan kenapa kemudian RUU perampasan aset ini tidak bisa segera dibahas? Itu tentunya menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Meskipun ketika saya berbicara dengan anggota Komisi 3 DPR Beni Harman, yang mengatakan ini adalah image building. Beni pun tidak yakin bahwa RUU perampasan aset ini bisa digolkan. Hal yang sama juga ketika saya berbicara dengan
doktor pencucian uang Yenti Garnasih, dia juga mengatakan nggak yakin ini bisa disahkan. Kalaupun disahkan itu betul-betul akan menjadi RUU yang tidak punya makna apa-apa. Karena apa sih? Karena sebetulnya penyelenggara negara, termasuk pemerintahan, termasuk DPR juga kemudian takut dengan RUU perampasan aset, karena mungkin saja ada kepentingan-kepentingan lain. Tapi bagaimana itu kemudian diatur ya? Diatur setelah surat presiden itu disampaikan kepada DPR, harusnya ada undang-undang yang kemudian mengatur ya, disebutkan di undang-undang soal pembahasan undang-undang disebutkan bahwa DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 hari ya, 60 hari sejak surat presiden diterima. Nah, mungkin ini bisa menjadi acuan. Surat presiden itu disampaikan pada 4 Mei. Artinya kalau kemudian mengikuti undang-undang ini ada 60 hari, harapannya pada awal Juli atau 4 Juli RUU perampasan aset ini bisa minimal surat presiden dibacakan dan kemudian bisa juga kemudian segera dibahas. Memang RUU perampasan aset ini harus berhati-hati karena menyangkut hak milik pribadi. Tapi pada sisi lain ketika hak milik pribadi itu diperoleh dengan cara-cara yang ilegal, tentunya juga harus ada pertanggungjawabannya. Nah, kebuntuan-kebuntuan politik ini tentunya harus diatasi. Ada beberapa langkah yang kemudian bisa dilakukan, khususnya bagi Presiden Jokowi bisa juga mengundang pimpinan-pimpinan partai politik untuk membicarakan nasib RUU perampasan aset dan nasib pemberantasan korupsi. Itu juga satu opsi. Lalu kemudian bagaimana publik dilibatkan dalam partisipasi yang bermakna untuk membahas RUU perampasan aset itu. Dan jika memang itu tidak bisa dicapai dan kemudian Presiden melihat ini adalah sesuatu yang sangat urgent, maka tidak mungkin kemudian Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur dan melaksanakan RUU perampasan aset. Bagi publik ini adalah sesuatu yang penting karena korupsi betul-betul merajalela di negeri ini. Dan RUU perampasan aset diharapkan menjadi game changer yang bisa mengatasi problem korupsi itu di kacamata rakyat. Tapi di kacamata elit politik bisa saja kemudian itu menjadi sesuatu yang berbeda sehingga RUU perampasan aset ini mangkrak. Tapi sebaiknya RUU yang sangat diharapkan oleh publik ini tidak terlalu lama mangkrak di DPR. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari pakar politik teman-teman, pakar kebijakan negara. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan ini dari pernyataan komentar dari para ahli politik dan juga ini tata negara terkait RUU perampasan aset, di mana di sini kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa RUU perampasan aset ini memang sangat penting dan 82,2% rakyat Indonesia dari survei Litbang Kompas menunjukkan setuju atas pengesahan RUU perampasan aset, dan mungkin sisanya itu adalah keluarga atau sanak saudara koruptor yang memang menerima uang suap, uang pelicin, uang harap dari korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan atau pejabat negara. Kita tentu berharap Pak Prabowo segera mengeksekusi hal ini, dan kalaupun memang sudah tidak ada harapan RUU perampasan aset ini bisa disahkan di Dewan Senayan, ini bisa saja Pak Prabowo itu menerbitkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang yang bisa mendukung perampasan aset, menggantikan tugas dari DPR mengesahkan RUU perampasan aset. Kita bakal terus kawal teman-teman terkait pengesahan RUU perampasan aset ini, dan jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita lupa terkait RUU ini, karena kalau misalnya rakyat sudah lupa, maka ya para pejabat kita bakal makin leluasa melakukan tindak pidana korupsi. Jadi ya garda terakhir, pertahanan terakhir negara ini ya kembali kepada rakyat itu sendiri. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.